Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kebenaran dari WC atau suara kebenaran dari sampah. Di Republik ini banyak orang cerdas ya, banyak yang bergelar doktor ya. Tapi pada kenyataannya di saat suara dari sampah atau suara dari WC ya, itu yang kami maksudkan di saat ada ide-ide bagus, ide-ide cerdas ya. Banyak orang mengatakan kamu waktunya belum lahir. Nah, ini yang pernah terucap ya pada posisi sekarang ini ya. Di saat saya mengajak kebenaran ya, bagaimana sih kita mengimplementasikan kerja keras, kerja cerdas ya, dan kerja berkah dan masuk surga. Nah, ini banyak orang tertawa di saat saya ngomong seperti ini. Ini kami contohkan di saat kita bicara masalah kejujuran ya. Kayak susah lakunya itu. Makanya saya sampai mengatakan ini suara WC atau suara sampah tadi seperti itu. Di saat kita bicara masalah kejujuran dianggap belum waktunya, karena sekarang ini banyak para pejabat ya yang sering kita dengar itu justru masalah keburukannya. Kalaupun banyak juga ya, pejabat-pejabat itu yang punya hati bersih, tapi media memang lebih cenderung mengunggah hal-hal yang sifatnya itu yang katanya bisa booming, itu otomatis bahasanya itu masalah yang jelek-jelek. Itulah yang terjadi di Republik ini. Seperti saya mewacanakan ya, bagaimana sih di saat desa tadi harus memberikan peran kepada anak muda. Jadi salah satu program saya, 1 RT 1 pemuda cerdas. Itu dalam rangka kita menjaring ya anak-anak yang berpotensi cerdas itu bisa berperan aktif di pemerintahan ini. Ini dianggap aneh, dianggap gak mungkin. Ya, inilah yang terkadang itu menjadi fenomenal lah menurut saya ya. Di saat saya mengajak bagaimana anak muda itu harus diberikan porsi ya. Jadi generasi muda yang selama ini yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus ya. Marilah ya kita sekarang berpikir tentang desa ya. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa desa yang support ya tentang program saya. Dari sini saya ingin berpikir bagaimana
dari desa ya membangun kota, ya dari desa menjadi inspirasi sebuah negara. Waduh, keren kan? Ya. Di sini besar harapan kami dari program yang sudah mendapat respon dari beberapa desa tadi. Saya memang pingin betul bagaimana kita sebagai seorang kepala desa itu betul-betul punya keberanian untuk loncat, ya. Pengertian loncat itu tidak selalu berada di dalam zona nyaman terus, ya, kita harus loncat. Emang loncat itu beresiko, ya, bisa jadi kakinya terkilir, ya, bisa jadi merupakan terobosan, ya, yang akan mendapat apresiasi. Dari program saya 1 RT 1 Pemuda Cerdas, ya, terus bagaimana optimalisasi teknologi informasi, ya, bagaimana juga kita mewacanakan adanya sebuah global mart. Ini terkait dengan global mart ini saya memang belum membahas secara tuntas, ya. Tapi di sini akan kami bahas sekilas tentang program global mart. Yang intinya di saat global mart ini betul-betul diterapkan ya di desa. Desa ini punya potensi sumber dana yang cukup besar. Di saat kita sudah menemukan potensi sumber dana yang besar, berarti nanti untuk pemanfaatan atau penggunaannya itu harus ya harus baik, harus benar penggunaannya. Makanya di sini dengan adanya 1 RT 1 Pemuda Cerdas tadi, harapan saya itu menjadi sebuah rambu-rambu, ya, rambu-rambu pengawasan tentang pemerintahan desa ini. Jadi pengertian sebagai rambu-rambu atau sebagai pengawas itu kita harapkan anak muda ini punya peran aktif. Ya, sehingga dengan adanya sumber dana yang tergali dan besar tadi, ide-ide kreatif anak muda ini harus kita munculkan. Ya. Selama ini yang selalu terpikir itu terkadang-kadang anak muda ini dianggap kurang pengalaman lah dan sebagainya. Ya karena memang selama ini memang kurang diberikan porsi, ya, sehingga kata-kata itu selalu ada pada para pejabat. Ya marilah kita berpikir pengertian muda, ya, itu jangan diasumsikan anak umur 20, 30 atau 70, ya. Jadi pengertian anak muda itu yang punya ide-ide segar, ide-ide cerdas. Nah, itu bukan semata-mata di saat saya punya ide yang bagus saya harus dianggap anak muda, tidak, ya. Kami memang pingin anak-anak muda itu kita berikan porsi, ya. Kami ajak untuk berperan. Dan di saat kita mengajak untuk berperan tadi juga perannya juga harus jelas. Nah, di saat perannya nggak jelas, ibarat kita memerintah seseorang, ya, perintahnya bagus, ya, tapi susah dilaksanakan. Nah, dari sinilah dari 4 desa yang insya Allah sudah bisa menerima pemikiran-pemikiran saya, itu global mart itu akan kami sosialisasikan. Jadi global mart itu simple, ya. Jadi bagaimana merubah mindset masyarakat, ya, di dalam lingkup kecil yaitu desa.
dengan adanya badan usaha milik desa, BUMDes. Nah, BUMDes ini harus punya kreasi inovasi ya, menangkap sebuah peluang ya, dan mampu melakukan terobosan-terobosan ya. Nah, terkait Global Mat ini, implementasinya itu gampang guys ya. Nah, jadi implementasinya begini. Jadi nanti di bawah di bawah BUMDes ya. Bagaimana kalau di dalam satu lingkungan desa ya diterapkan setiap ada transaksi di desa ya, mau beli bakso, beli rujak, mau beli bahan bangunan, mau beli TV, mau beli apa segala macam ya. Nah, di saat di desa itu tersedia semua, setiap transaksi 10.000 ya, BUMDes wajib mengeluarkan kupon yang akan didistribusikan kepada semua toko warung yang mau bergabung, itu mendapatkan karcis undian ya, yang besarannya Rp5 saja. Jadi setiap transaksi 10.000, pembeli ya wajib menerima kupon undian. Penjual wajib mengeluarkan kuponnya di saat ada transaksi 10.000. Nah, dari sini gampangannya bagaimana kita merubah mindset masyarakat ya untuk bisa merespon ini gampang guys. Gampangnya gimana? Ya, kita bikin aja slogan, ya, atau kita bersosialisasi untuk sukses program Global Mat tadi ya. Beli bakso, beli rujak, ya, beli mie, ya, dapatkan mobil Pajero Sport. Nah, dari situ masyarakat nanti akan bertanya-tanya, ini maksudnya gimana? Nah, dengan YouTube channel desa yang kita harapkan itu sebagai media penyampai program, penyampai informasi, sebagai media ruang publik, disitulah akan kita jelaskan. Jadi maksud pemberlakuan Global Mat ya, versi Warisbi, bagaimana setiap masyarakat bertransaksi 10.000 tadi peluangnya untuk mendapatkan mobil. Nah, dari situ kan pemahamannya menjadi mudah. Oh, jadi kalau saya beli rujak, beli bakso, pokoknya nilainya itu harganya 10.000 ya. Nah, berarti saya sebagai pembeli wajib minta kupon undian. Dan kupon undian itu nantilah yang akan diundi setiap tahunnya ya, berupa mobil. Kan simple ya. Nah, di saat ini dikelola secara baik, secara benar ya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya, dan berkah insya Allah masuk surga. Yang selama ini ya di pemerintahan itu ya terkait berbagai proyek, nah itu kadang-kadang dianggap sebagai bonus ya, padahal hasil korupsi. Ada anggaran proyek misalkan pembangunan apalah, itu pasti dikurangi besteknya, itu pasti sudah. Jadi saya melihat pembangunan yang dikerjakan oleh atau proyeknya itu di bawah pemerintahan kabupaten kota, itu nuansa korup itu pasti ada. Karena apa? Ya karena para pejabat tadi memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu dengan gaji yang minim atau dengan
keserakahan, ya ini menjadi satu fenomena. Nah, kita lanjutkan guys. Ya, tadi dari rumah anak saya tadi sambil menunggu istri saya. Ya, saat istri saya pulang, di saat istri saya ngejak pulang, ya pulang. Nah, sekarang di rumah saya sendiri. Kembali lagi berbahas tentang global mat tadi ya. Nah, di saat kita betul-betul menerapkan global mat tadi, nah, di situ kita punya sumber pendanaan yang cukup. Ya. Jadi dengan setiap transaksi apapun yang ada di desa kita tadi, pokoknya 10.000 kelipatan mendapat kupon. Dari situlah nanti semua toko warung ya yang ada di desa itu akan berjalan dengan baik ya. Jadi mungkin yang selama ini masyarakat harus membeli kebutuhannya itu sampai keluar desa ya, akhirnya cukup membeli di desa kita. Dari situ kan membuka peluang nanti ya, mungkin setiap desa nanti ada yang buka toko material atau apa segala macam, semua kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, begitu juga perputaran keuangan yang ada di masyarakat juga akan kembali ke masyarakat lagi. Nah, jadi pengelolaan dari karcis atau kupon undian tadi juga dikembalikan untuk masyarakat ya. Misalkan ada bantuan kepada anak yatim piatu ya, atau misalkan kepada lansia-lansia, atau misalkan bedah rumah dan sebagainya, larinya ke sana. Dan sebagian untuk kesejahteraan perangkat desa ya, atau stafnya BUMDes, sebagian untuk hadiah pastinya, dengan anggaran yang cukup besar tadilah ya, dengan satu RT satu pemuda tadi akan terjaring ya berbagai potensi anak muda ya, baik berpotensi untuk berkegiatan atau berpotensi dia punya kemampuan yang cerdas ya, sehingga perlu sampai disekolahkan atau dikursuskan, yaitu menggunakan anggaran itu. Nah, dari situ akhirnya masyarakat kan bisa merespon ya. Jadi dari hasil penjualan kupon dan undian tadi, di samping untuk penyediaan hadiah juga untuk kesejahteraan perangkat juga kembali lagi ke masyarakat. Nah, dari sinilah kepala desa harapan saya punya keberanian untuk menjalankan itu ya. Hanya itu tanpa modal ya, makanya hanya menyiapkan karcis saja ya, menyiapkan karcis ya, menyiapkan kupon undian tadi yang didistribusikan kepada semua toko warung yang mau bergabung di programnya BUMDes. Nah, rasionya di saat BUMDes tadi menerapkan program seperti itu ya, pastinya semua toko warung kan akan bergabung. Karena apa? Karena masyarakat yang sudah tersosialisasikan dengan baik ya, setiap dia membeli apapun di lingkungan desa pasti dia akan minta karcis undian tadi ya, dengan harapan hadiah tadi ya. Mungkin itu guys ya, tadi di saat saya mengatakan suara WC, suara sampah ya, nah, itu maksud saya di saat ide-ide cerdas itu dari masyarakat yang mungkin
kurang pendidikan ya, atau mungkin dia nggak punya ijazah yang resmi ya, tapi dia punya pemikiran-pemikiran yang cerdas tadi. Di saat memang pemikirannya tadi rasional ya, ya harus kita respon, harus kita respon. Nah, dari situ akhirnya kan kita memberikan peluang ya kepada masyarakat tadi untuk berinovasi, berkreasi. Disitulah yang pastinya diharapkan anak muda. Di saat anak muda itu memang diharapkan sebagai generasi penerus tadi, sudah kita berikan peran dengan satu RT, satu pemuda tadi, terus kita berikan motivasi, kita edukasi ya, agar sumber daya manusia yang ada di setiap desa tadi dengan satu RT, satu pemuda tadi bisa tersolusikan. Di saat ada berbagai program proyek yang harus melibatkan masyarakat, itu ada kesiapan tentang SDM. Sehingga kita rasiokan program itu akan berjalan dengan baik. Ya mungkin itu guys ya, sekilas info ya terkait dengan Global Mart ya. Semoga ini menjadi sebuah peluang ya untuk semua kepala desa menjalankan itu ya. Sehingga potensi sumber dana yang besar tadi bisa dikelola dengan baik. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.